Halo Ibu Bapak Guru hebat, masih ingat dengan Sangkara? Sharing kegiatan ekstra yang saya bawa beberapa bulan lalu ke dalam lomba atau apresiasi guru inovatif. Hari ini saya mencoba menerapkan Sangkara di kelas. Bagaimana hasilnya? Yuk saksikan. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Baik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Baik. Kalau sudah semuanya hadir berarti menunjukkan semangat kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya. Terima kasih banyak. Berikutnya sebelum kita mulai, Pak mau bertanya dulu sama kalian. Ada yang masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita apa saja? Coba angkat tangannya. Ya coba Lama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wujud nyatanya di sehari-hari kita sembahyang. Oke, yang lainnya dalam pembelajaran. Coba Ayu. Saling menghargai. Saling menghargai. Contohnya? Contohnya Bapak mengizinkan saya berbicara ketika saya mengangkat tangan. Oke. Yang lainnya? Ada lagi? Lagi satu saja. Ya, silakan ada. Disiplin. Contohnya? Tidak membuat acara sendiri. Tidak membuat acara sendiri ketika Guru menjelaskan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian semua. Baik. Jadi kalian sudah ingat tentang kesepakatan kelas kita. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sekarang, Pak punya satu pertanyaan lagi untuk kalian. Apa kira-kira hal yang paling pertama kalian lakukan ketika mau sembahyang? Ngapain biasanya? Sebelum kita mulai sembahyang ini, entah trisandia atau entah hal yang dipurut yang lainnya, apa yang biasa kalian lakukan sebelum itu? Ya, coba di belakang, Desta. Apa? Konsentrasi. Agar gimana? Agar sembahyangnya tidak pikirannya tidak kemana-mana. Oke, agar pikiran tidak kemana-mana. Baik, yang lainnya? Ada yang punya pendapat lain? Sebelum sembahyang biasanya ngapain? Itu dari segi pikiran dia bilang konsentrasi. Nah, dari Ayu? Mandi. Agar apa, Ayu? Agar badan bersih. Agar badannya bersih. Agar dapat konsentrasi juga dengan bagus saat sembahyang. Ada yang sering sembahyang nggak mandi di sini? Ada? Nggak ada. Baik, terima kasih banyak. Ya. Baik, kita bisa mulai. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, kita akan mengingat materi kita minggu lalu dengan Kahoot. Jadi silakan siapkan HP-nya. Kalian buka kahoot.it di HP-nya. Ada yang tidak bawa HP anak-anak? Ada yang tidak bawa HP, nempel di teman ya. Nanti kalian sama-sama. Ya, di depan ada bawa HP? Nggak bawa HP. Oke. Baik. Siapa mau minjamkan temannya HP di depan? Satu. Ini aja kasih satu, Chandra. Kasih tahu, kasih HP-nya ya. Iya. Baik. Pak siapkan dulu Kahoot-nya. Oke, sudah ada yang masuk ya. Baik, sudah ada Rama Govinda, Asih, Summer Von Albert, Brindawan, Adit with Desta. Oke, ada Sinar dan Rizky. Baik. Ya, silakan semuanya masuk dulu. Sudah semua masuk ya? Baik, jadi tujuan kita menggunakan Kahoot ini adalah mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Ya, jadi silakan jawab pertanyaannya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kita mulai. Baik, kita mulai. Silakan siap-siap. Oke, ya. Jawabannya adalah Baik, kita cek sekarang. Siapa kira-kira yang di puncak? Oke. Ada Summer Von Albert. Oke. Ini baru pemanasan, jangan jumawa dulu ya, santai. Oke, lanjut. Yang kedua.
Ya. Oke. Sudah dulu. Oke. Ya. Ada 4 yang salah ya. Kita tidak usah lihat siapa yang salah. Kita lanjut ke peringkatnya. Oke. Diana naik dia sama Julia. Radea memanjat 4 orang. Pertanyaan berikutnya. Silakan siap-siap. Nah, ini. Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya apa? Ayo. Silakan. Oke. Banyak yang menjawab Atman dan Brahman tunggal. Itu loh ada kata Adwi. Kalau Atman dan Brahman tunggal itu Aham, Brahman, Atman, Aikyam. Oke, kita lihat. Oke. Julia naik. Oke. Terakhir ya. Ini the last. Nah, umat Hindu meyakini keberadaan Sang Hyang Widi. Hal itu diwujudkan dalam perilaku di bawah ini. Silakan. Oke. Enggak, mana aja bonus. Oke. Perhatikan soalnya ya. Oke, kita lihat peringkatnya terakhir. Podiumnya nomor 3 ada Ayolandia. Nomor 2 ada Radea. Yang ketiga siapa? Diana. Oke. Baik. Jadi kalian sudah mengingat materi kita minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang sekarang ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita yang sebenarnya ya. Tapi sebelumnya kemarin kan Pak sudah share kepada kalian link tentang ekstra apa yang kalian pilih. Ya enggak? Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi yang paling banyak di sini itu adalah ekstra e-sport. Ya. Kemudian yang kedua ada bulu tangkis. Kemudian tarung derajat. Dan yang berikutnya itu ada yang kecil-kecil itu, nah berarti ada beberapa orang yang tergabung dalam ekstra-ekstra yang lainnya. Ya, ekstra itu adalah sesuatu yang kalian kuasai, bener nggak? Ya. Kalian memilih ekstra itu ada nggak karena paksaan? Tidak. Nggak ada, bener? Ya. Ada mungkin yang itu pacar saya di sana, saya mau ke sana, ada gitu? Ada? Nggak ada. Oke, baik. Baik, kalau seperti itu berarti kalau kita rangkai pembelajaran hari ini dengan mengaitkan ekstra kalian dengan materi, kira-kira kalian senang nggak? Senang. Ya, oke, kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Ya, sehingga, nah, materi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menghayati kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, kita kan sudah tahu sifat-sifat beliau sudah. Ya, kita sudah tahu beliau punya kemahakuasaan. Sekarang bagaimana perilaku kita dalam menghayati itu semua ada dalam wujudnya. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan berdiskusi bersama kelompok sesuai minatnya, murid dapat menguraikan cara menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa minimal 2. Ya, nanti apa itu kita akan bahas. Namun sebelumnya, alangkah bagusnya kalau kita, tadi kan kalian sudah ada yang istirahat, bermain, otomatis fokusnya masih kemana-mana. Ya enggak? Bisa kita duduk sebentar? Bisa.
Baik, kalau bisa. Ya. Ada yang biasanya kalau tenang kerauhan? Nggak ada ya. Oke. Jangan sampai kerauhan di sini ya. Oke. Kan biasanya suasana-suasana yang mencekam, bukan mencekam, yang spiritualnya bagus, yang hening gitu. Tiba-tiba nangis dan kerah wah gitu kan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada bagus. Kita mulai. Silakan kita berhenti sejenak. Oke, sudah ya, kita mulai. Yang pertama, silakan ambil sikap duduk yang baik, tulang punggungnya tegak lurus. Letakkan kedua tangan di atas pahanya boleh, di atas meja juga seperti ini boleh. Baik, kalau sudah, perlahan pejamkan kedua mata dengan lembut. Buat posisi senyaman mungkin, tulang punggung tegak lurus. Jika sudah merasa tenang, sekarang tarik nafas perlahan. Tarik nafas yang panjang. Kemudian hembuskan nafas. Rasakan saat menarik nafas, kita memasukkan energi-energi positif dalam tubuh kita. Dan saat mengembuskan nafas, kita mengeluarkan hal-hal negatif dari tubuh kita. Dengarkan suara-suara di sekitar kita. Dengarkan suara-suara terdekat. Kemudian secara perlahan, jangan hiraukan suara-suara itu. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita belajar mengamati di sekitar kita, kemudian mengamati apa yang ada dalam diri kita. Lepaskan sejenak masalah-masalah yang ada, pikiran-pikiran yang mengganggu dilepaskan. Fokus pada diri kita sendiri. Baik, jika sudah merasa tenang, rasakan kembali tempat kita duduk. Dengarkan kembali suara-suara di sekitar kita. Kemudian gerak-gerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki. Perlahan buka matanya dan tersenyumlah. Oke. Ya, baik. Ya. Saya lanjutkan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kita hening sejenak tadi? Coba angkat tangannya. Coba diangkat tangannya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, coba Ariasih. Perasaan saya setelah hal tersebut yaitu tenang dan juga lebih fokus. Tenang dan lebih fokus. Oke, yang lainnya? Silakan. Yang lainnya selain tenang dan fokus. Rian, Chandra, gimana perasaannya tadi? Kepala menjadi ringan. Kepalanya menjadi ringan. Senang nggak? Senang banget. Senang banget. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian kan dengar Chandra tadi bilang dia merasa tenang dan senang. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar dia menjawab seperti itu? Apa yang kalian rasakan ketika Chandra merasa tenang? Coba, Galang, gimana rasanya? Perasaan kamu ketika Chandra senang, kamu gimana? Ikut senang. Ikut senang juga. Nggak jelek kan? Sok tenang gitu. Nggak ada pikiran seperti itu? Nggak ada. Berarti kalau sudah seperti itu, kalian memiliki rasa empati yang bagus terhadap temannya. Kan kita sekarang ada temannya deman, kita sedih gitu. SMS, tahu SMS? Apa? Perilaku itu jangan dilakukan ya. Kita kebanyakan seperti itu. Ada timpal deman, agak gedang. Yang bertimpal sedih, jadi deman gitu. Ya, jangan seperti itu. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Materi kita hari ini seperti yang Pak sampaikan tadi adalah bagaimana cara kita menghayati kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, di sana sudah dijelaskan. Cara yang pertama adalah dengan yakin dulu. Apa yang harus kalian yakini? Kalian yakin gak sama ide Sang Hyang Widiwasa itu? Yakin. Nah, minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya. Jadi bagaimana cara kita mempercayai dan meyakini Tuhan sudah ada. Dan juga
keyakinan kita itu kita harus lakukan. Nggak boleh hanya sekedar yakin aja. Contoh hal yang kita lakukan ketika kita meyakini kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa. Coba, yang lainnya. Coba, ya Agung dulu. Apa Agung? Bersembahyang. Melakukan puja Trisandya setiap hari. Melakukan puja Trisandya setiap hari. Selain itu, silakan. Selain kita meyakini, Diana, melakukan puja Trisandya setiap sembahyang setiap purnama tilam. ya purnama tilam. Lagi, itu kan untuk diri kita. Nah, Tuhan akan lebih senang ketika kita melakukan itu kepada orang lain. Contohnya apa kira-kira? Apa? Melakukan upacara bulanin. Melakukan upacara ngelubulanin. Oke, perilakunya terhadap orang yang ada di sekitar kita. Selain itu yang lebih simpel, kalau ngelubulanin ngelubulanin dulu. Setiap hari kan bisa kan? Contohnya apa? Menyayangi teman. Apa yuk? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Lagi Berbuat kebaikan. berbuat kebaikan, membantu orang. Yang lainnya menghargai orang yang lebih tua. Lagi oke, dari dua aspek trita karana sudah kena yang parahyangan dan pawongan. Nah, sekarang yang ke bawah gimana perilaku kita? Coba Jeli. Menyayangi hewan. Ya, menyayangi hewan. Yang lain itu, selain kepada hewan. Apa? Menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Contoh menjaga lingkungan. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Oke. Lagi apa Chandra? Menyirami tumbuhan. Menyirami tumbuhan. Oke, luar biasa. Kalian sudah memahami ya? Berarti kalau seperti itu kalian sudah yakin, sudah lakukan. Dan sekarang yang terakhir yang paling susah adalah itu. Contohnya apa? Ada temannya yang jatuh, gitu. Kita bantu. Ketika kita membantunya, kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Atau temannya yang nggak punya uang ke kantin, ini pakai uangku aja gitu 5.000, tapi besok 10.000 kembali ya gitu, nggak bisa. Itu belum ikhlas namanya. Ya, sembahyang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini mungkin tiang aturan canang sari, mangde tiang man rezeki hari ini. Nah itu misalnya. Itu namanya belum ikhlas. Kira-kira susah nggak ikhlas ini? Susah sekali. Ini ilmu tingkat tinggi ya anak. Ya, jadi ini adalah ilmu tingkat tinggi. Tetapi kalau kita sering latihan, pasti kita akan bisa lakukan. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih kalau sudah setuju. Dan berikutnya kita akan jangan main game lagi. Berikutnya kita akan berdiskusi. Oke, baik. Kalian sudah membagi diri menjadi beberapa kelompok sesuai dengan ekstranya masing-masing. Ya, yang ekstra yoga di mana? Oke, ekstra yoga. Berikutnya yang e-sport tadi mana? Oke, e-sportnya di sana. Bulu tangkis ada? Oke, belakang. Yang di sini apa tadi? Basket. Yang ini? PMR. Yang di depan? Harmoni Bumiku. Yang di depan sini? English Club. Oke, sudah ya. Jadi itu sesuai dengan yang Pak petakan kemarin. Jadi kalian sudah berkumpul. Nah, tugas kalian silakan cek link yang sudah Pak kirim di HP. Ya, silakan dicek. Pak sudah kirimkan LKPD-nya di HP di grup WA. Nanti di sana kalian mendapatkan pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Pertanyaannya yang pertama, ceritakan sedikit tentang ekstra yang kalian lakukan. Di pertemuan terakhir kemarin kalian ngapain ekstranya? Ingat? Ingat ya? Ingat. Oke, baik. Berikutnya, setelah kalian menceritakan itu ke depan, yang kedua sekarang, ini yang paling penting. Apakah dengan ekstra tersebut kalian dapat menghayati kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa dari ke-8 bagian Asta Ais? Silakan dikaitkan itu. Paham, Nana? Paham. Baik, Pak kasih waktu 1 hari untuk berdiskusi. Kebanyakan. 10 menit. Ya. Pak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti sampaikan ke depan, presentasikan secara berkelompok. Bisa kita mulai? Ya, bisa. Bisa ya? Ya. Baik, silakan diskusi, bisa kalian mulai.
Oke, nanti untuk hasil diskusinya bisa kalian tuangkan lewat tulisan, bisa kalian presentasikan, atau bisa kalian videokan. Yang mau membuat video direkam boleh, atau ada yang mau membuat kanvanya juga boleh, posternya juga boleh. Silakan ya. Extra Export kami memainkan game Mobile Legends. Di setiap permainan Mobile Legends ada 5 orang setiap. Di permainan itu kami bisa melatih kekompakan. Nah, ini presentasi ke depan nih, Pak. Sudah selesai diskusinya? Baik. Jadi Pak perhatikan kalian sangat aktif sekali, semuanya terlibat ya, tidak ada yang tidak terlibat sama sekali. Dan itu sesuatu yang membanggakan. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke. Jadi sebelum kita presentasi, biar adil kita undi anak-anak ya. Oke, kita undinya menggunakan name picker. Kita lihat kelompok mana yang akan presentasi duluan. English Club yang pertama. Berikutnya yang kedua. E-sport. Oke, berikutnya yang maju itu adalah basket. Nomor 3 ya. Udah dicatat? Udah ya? Oke, berikutnya komputer. Baik, setelah komputer ada PMR. Setelah PMR Harmoni Bumiku. Nah, second last. Ya, oke. Berarti yang terakhir adalah bulu tangkis. Oke, siap. Baik. Kalau sudah siap, yang pertama kelompok apa tadi presentasi? English Club. Baik, kepada kelompok English Club, presentasinya dipersilakan semuanya. Oke, Ekstra saya dan teman-teman saya adalah Harmoni Bumiku. Aktivitasnya menanam bunga dan menyiramnya sampai mekar dan membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, yang termasuk dalam bagian Asta Aiswarya, yaitu wasitwa, karena yakin Tuhan berkuasa mencintai alam semesta seperti pepohonan dan tanaman lainnya. Baik, dalam istilah ini saya mempelajari beberapa gerakan seperti backhand dan forehand. Baik, dalam istilah kami yaitu bulu tangkis, saya meyakini kekuasaan Tuhan yaitu istiwa, yang artinya merajai segala galanya. Dalam permainan ini saya yakin sepintar apapun saya bermain bulu tangkis, pasti ada orang yang lebih pintar, sama seperti sifat Tuhan yang merajai segala galanya. Berarti ciptaannya pasti ada yang lebih pintar dari kita. Jadi kita tidak boleh sombong ketika kita bisa bermain bulu tangkis. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan sudah bisa diuji. Jadi kami setiap hari Sabtu melaksanakan ekstra yoga asanas yang dilakukan setiap sore hari di jam 3:30. Nah, pada ekstra tersebut kami melakukan beberapa kegiatan seperti pemanasan, gerakan inti, dan juga pendinginan. Oke, jadi apa sih hubungannya dengan bagian-bagian Asta Aiswarya? Yaitu ada pada bagian prakti, yaitu kehendak Tuhan ada di mana-mana. Jadi, ketika kita melaksanakan yoga dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan
mawai siswa. Karena setiap kita mengobati orang lain masih ada kuasa Tuhan yang mau berusaha sebaik mungkin kita mengobati orang lain. Jika ada kehendak Tuhan kita bisa apa sebelum kita mengobati orang lain. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sedikit dari kelompok kita pada siang kali ini akan mempresentasikan beberapa materi kita di e-sport, yaitu di game Mobile Legends. Baik, saya akan putarkan videonya. Di dalam Extra kami memainkan game Mobile Legends. Di setiap permainan Mobile Legends ada 5 orang setiap tim. Setiap tim kita akan melakukan strategi agar bisa mencapai kemenangan. Di dalam game kita bisa melatih kekuatan tim. Kita harus kompak karena dengan kekuatan tim kita mendapatkan hasil yang Oke anak-anak, seru pembelajaran hari ini? Seru! Kalau seru kita tepuk tangan sebentar untuk kita semua. Oke. Tepuk EA. 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 Oke. Luar biasa. Ya. Nah, presentasi yang luar biasa, kalian juga aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian dan itu sangat luar biasa. Jadi Pak harap kalian memahami apa yang sudah kita diskusikan tadi. Berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Ayu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari tidak lepas kaitannya dengan kekuasaan ide Sang Yang Widi Wase. Oke, beri tepuk tangan. Yang lainnya ada yang mau menyimpulkan lagi satu? Silakan, satu orang lagi yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kita belajar apa hari ini itu? Silakan. Ya, coba Ariasih. Baik, kesimpulan pada kesempatan kali ini sama seperti Ayu, tetapi saya juga mengetahui ekstra apa saja yang diikuti oleh teman-teman. Oke, juga mengetahui ekstra apa saja yang diikuti oleh teman-temannya. Ya, berarti semua ekstra itu menyenangkan, ya enggak? Tidak boleh ada perasaan ekstra saya lebih unggul dari ekstra yang lainnya, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kalian berkecimpung di ekstra temannya, seperti yang disampaikan tadi, jadi kalian tahu bahwa ekstra yang lain juga sangat menyenangkan. Dan ketika itu dikaitkan dengan pembelajaran, ternyata ada kaitannya anak-anak. Ya, yang di belakang juga ya, ada kaitannya. Tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita merefleksi. Untuk kegiatan kita hari ini, apa kegiatan yang paling kalian sukai dari sekian rangkaian pembelajaran kita hari ini? Yang mana yang paling kalian sukai? Yang lain dong. Yang lain ayo, selain Ayu, yang paling kalian sukai dari kegiatan hari ini? Mana tadi? Dari rangkaian kegiatan itu mana yang paling kalian sukai? Coba Agung. Bermain game quiz. Bermain game quiznya. Yang lain? Ya. Ya. Berpresentasi. Presentasinya. Menurut saya yang paling menyenangkan dalam kegiatan hari ini yaitu berdiskusi karena kita dapat menukar pikiran-pikiran kita dengan teman. Oke, ada lagi selain itu? Ya, coba sini, Purma. Duduk hening. Duduk heningnya. Oke, nggak ngantuk tadi ya? Enggak. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Oke. Jadi pertanyaan Pak terakhir, kalian seneng nggak ketika apa yang kalian sukai seperti tadi kita pakai dalam pembelajaran? Suka. Senang ya. Jadi kalian bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Karena itu adalah sesuatu yang kalian sukai, apalagi ekstra. Siapa sih yang nggak senang ekstra kan gitu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua lagi sekali. Dan untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita adalah sumatif lingkup materi. Kita ada tes, nanti Pak akan siapkan 50 soal. Kebanyakan? Ya. Berapa? 10 apa 5? 5. Ya, 15 ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung slide kita hari ini, yaitu baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan Parame Santi. Ada asalnya. Rama Santi. Om Santi 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 Om.
PPN